Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ba'du. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, warga Persyarikatan Muhammadiyah Ranting Kari Mata ya. Yang dirahmati Allah, kalau mendengarkan surat Al-Kahfi yang mengisahkan Nabi Musa dengan gurunya yang di tepi pantai itu, rasanya banyak hal yang mesti kita itu pahami dengan utuh dalam melihat kenyataan. Seringkali akal mengatakan yang nyata itu yang benar, tapi ternyata tidak selamanya yang nyata itu benar. Maksudnya benar-benar nyata ya. Nah, sampai nak kita koni swarga itu nyoto pora. Nah, Pak Nyoto ono iringane sampean, walaupun dikepot Pak Nyoto ya tetep ora nyoto. Ya ta? Nah, sing nyoto iku saiki kuwi, sing katon kuwi, ya. Yang kelihatan, yang nampak. Karena itu ada pendekatan logika, nalar yang sering kita sebut burhani. Ada pendekatan intuitif yang sering kita sebut irfani. Ditambah lagi bayani, itu teks yang ada. Nah, teksnya ada ya kadang-kadang nggak paham-paham gitu. Bolak-balik diwaca itu ya bolak-balik pancet itu. Ya. Pancet dalam arti pengetahuan yang sedianya menundukkan kita untuk semakin menghayati, semakin mendorong kita terinspirasi ya. Itu kadangkala yang banyak justru karena ilmu-ilmu yang diperoleh tadi itu menyebabkan dia tidak semakin tawadhu dalam hidup ini. Yamsuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Angel. Maka pendekatan antara Musa dengan gurunya tadi itu jenengan renungkan aja ya, di dalam melihat kenyataan hidup ini, supaya tidak menjadi orang yang merasa paling benar dalam memahami apa yang sedang terjadi ya. Karena pemahaman kita itu sebenarnya terbatas oleh daya kemampuan kita untuk mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan-kesimpulan dari ragam rentetan dan runtutan kejadian itu sendiri. Nah, untuk itu maka firman-firman Allah yang sedemikian dalam itu harus dikaji, harus diocei lah ya, dicetak nih akal kita itu supaya bisa sampai ayyakula sami'na wa ata'na. Nek krungu iku banjur iso taat ing dalem apa sing dikrungoni kuwi mau, sehingga tidak menjadi orang yang justru dengan ilmu semakin arogan, semakin koyok-koyok ilmune iku wis ngluwihi sing maha ilmu, ngono lho ya. Nek Gusti Allah ku nyeritakne al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan yang mengaturmu, maka janganlah kamu ragu sedikit pun. Allah itu mengingatkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Gusti Allah sudah menurunkan Alkitab, rumahnya Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjadi bertakwa, menjadi orang manusia yang mendapat makom kedudukan tertinggi di sisi Allah sang penciptanya, yang tidak ada sesuatu yang meragukan, menjadikan kita bimbang
Jadi Al-Quran itu kalau dibaca itu membuat kita semakin yakin, bukan semakin galau. Makanya kan idza quri Al-Quran fastami'ulah, ini diwaca nih rungok nih sing tenang, sing anteng, la'alakum turhamun, supaya ada kasih Allah meresap di pikiran dan hati kita, dapat rahmating Gusti Allah. Bagaimana setelah membaca Quran lintalahum, hati yang tadinya keras menjadi lunak, gitu. Pikiran-pikiran yang kacau itu menjadi tenang, karena tertuntun, terbimbing dengan apa yang didengar, dengan apa yang dibacakan kepadanya. Mulai sampai kategori innamal mu'minun ladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim, itu innama karful kasri. Nek cara ngaji pondok mbiyen niku huruf yang membatasi nok jabone iku gak termasuk sing nok jero, ngono lho. Innamal mu'minuna, wong mukmin kuwi berarti sing nok jaba garis disebut itu gak masuk kategori iku hasr namanya, pembatasan. Yaitu mereka yang apabila disebut asma Allah wajilat qulubuhum, artinya itu gemetar, ngereweli, ngeredek. Idza tuliyat alaihim ayatu, apabila ayatnya dibacakan zadatum imanan, keyakinan semakin mantap. Ketika orang yakinnya mantap, anzala sakinata, artinya tenang, damai, tidak kacau, tidak khawatir, ya. Muncul wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas semua realita hidup ini dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau membaca seperti itu insya Allah, ya, hati kita ini akan damai, pikiran kita akan jernih, ya, tidak mudah terkontaminasi oleh virus-virus, oleh penyakit-penyakit yang bisa untuk bikin gamang dan galau. Karena itu agama diturunkan oleh Allah itu sudah paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Islam sebagai agama ini sudah sempurna, ya. Jangan ada anggapan bahwa di luar yang kita punya itu lebih baik. Yang kita punya inilah yang terbaik. Untuk jadi kuntum khairu ummatin, agar kamu juga menjadi umat yang terbaik, maka gunakan ini ajaran, gunakan ini agama, agemi agama kuwi mau, ya. Innad dina inda wahil Islam wa mayabtaghi ghaira islami dina fala yuqbal, ya. Ulaika humul khasirun. Siapa yang mencari selain Islam sebagai ageman, sebagai tata nilai yang mengereksa, itu ya, mengatur dan memelihara, menjaga apa yang ada pada dirinya, lahir dan batin. Kalau itu tidak menggunakan baju ketakwaan Islam itu, dia nggak bisa diterima. Mudah-mudahan mayat ini diterima oleh Allah karena sudah dibungkus kain putih, tutu iku. Ya, tapi baju ketakwaannya itu, ya. Dan tidak hanya tidak diterima, kelak di akhir ketika bertemu dengan Allah, mereka digolongkan orang yang khasirun, rugi urip mung pisan wis diparingi agama karo Gusti Allah ora dingge, gitu ya, tidak digunakan. Kenapa? Karena masih merasa bahwa ada norma, ada kepercayaan, ada seperangkat nilai dan aturan yang dianggap jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada Islam itu sendiri, ya. Jadi kalau ada orang yang masih meyakini bahwa dia punya konsep, punya rumusan, punya tata nilai, sistem kehidupan yang lebih baik daripada apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, alamat mereka akan menjadi khasirun, menjadi orang yang merugi. Maka bersyukurlah kita sebagai seorang muslim. Yuk, udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas.
Islam hati, Islam pikir, Islam laku. Zahiratan wa batinatan, lahir batin kita muslim, berserah diri kepada Allah. Ya. Wala tattabi khutuwati syaitan, masih diingatin jok noro langkah-langkahnya setan, jok ikut-ikutan. Kenapa tidak boleh ikut langkahnya setan? Karena setan itu asli di luar dirimu. Asli di luar dirimu, walau dia itu kadangkala teman karibmu. Karena setan itu minal jinni wal insi, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kalau jin kita angel mendeteksi, kalau manusia boleh jadi anak istri jadi setan buat kita. Atau kita sendiri jadi setannya anak, jadi setannya istri. Ya, maka langkah sikap setan yang pertama namanya enggan untuk mengikuti ketaatan. Jadi kalau ada manusia siapapun kedudukannya tapi enggan untuk ikut dengan ketentuan Allah, diperintah sama Allah itu tidak segera merespon melaksanakan, tapi sebaliknya pantangan-pantangan, larangan-larangan itu yang ditekuni, berarti dia sudah masuk kategori khutuwatis setan. Karena enggan. Jadi setan itu bermula dari enggan untuk menunaikan perintah atau ketentuan. Jadi perintah enggak dilaksanakan, larangan ditekuni. Yang kedua wastakbaro, menjadi gumedi, merasa dia hebat, merasa dia paling gitu. Khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Merasa congkak, aku lebih besar, ya, aku lebih banyak pengalaman, aku tinggi kedudukan, ya. Wastakbaro, istikbar, ngedek-ngedekne awake dhewe. Ya, makanya kibria, kesombongan itu tidak boleh diopenin oleh kita. Nah, caranya ya tawadhu gitu ya. Tawadhu, kita rendahkan hati kita. Wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkan suwibi kamu ketika ketemu dengan sama orang mukmin. Jangan sombong, jangan jongkak. Wa kana minal kafirin, lalu nanti dia akan menjadi kelompok ingkar. Jadi wastakbaro wa kana minal kafirin. Itu proses. Pertama enggan aras-arasen, ya. Wae pengajian aras-arasen. Nomor loro wis rumangsa luwih pinter dan tidak ada yang bisa mengungguli kepinterannya. Akhirnya pinternya jadikan dia sombong, ya. Wah, aku wis mantan rektor kok, aku wis dadi rektor kok, aku wis wakil rektor kok, aku mantan wakil rektor kok, ya. Mosok iso dikongkon melok ngaji nang tingkat rehek. Paling enggak sing ngisi ya kudune profesor dokter toh. Wah, aku dokter kok diajari kan master. Master ngomongin nyeleneh. Padahal agama itu tawasau bil haq, tawasau bis, menanam bagaimana berdiri istiqomah dalam yang benar dan sabar dalam menjunjung kebenaran. Lho ono lho Pak sing rumangsane ngono kuwi. Ya. Kita bersyukur nih Pak Khairusnya profesor doktor tapi aktif ngaji di mana-mana. Itu namanya tawadhu, tidak kena ilmunya setan. Aba wastakbara wa kana minal. Ya Allah, enggak level ngomong sama master gini iki. Apalagi yang S1 enggak tamat. Makanya untung ya teman-teman yang di NU itu ya. Itu untung itu. Pokok Pak Yai mesti dipanut. Ya. Pokok Pak Yai. Pendidikannya profesor doktor tapi di hadapan kiai sepuh yang tidak kelihatan profesor doktor tetap cium tangan. Saking rebutan menundukkan kepala di hadapan yang lebih dihormati sampai mau seludukan.
Nanti yang jauh lebih-lebih lah ya. Enggak, itu yang saya maksud bahwa memang subhanallah. Ya. Bermula dari enggan, lalu istikbar, wa kana minal kafirin, maka lalu menjadi orang yang menutup kebenaran itu sendiri. Ya. Makanya ya walaupun tidak ngaji di ranting gini, mudah-mudahan yang ngaji di yang lain yang lebih cocok. Nah, gitu ya. Tetapi tetap bahwa faqadi ilmin alim, ya. Setiap orang yang punya ilmu di atasnya masih ada yang berilmu. Ya. Oleh karena itu kalau kita ngaji itu memang bingkainya begitu, tasfil qalb, tazkiyun nafas, tahsil amal. Bagaimana pencerahan dalam pikir terjadi, bagaimana ketenangan, kesucian jiwa itu bisa terwujud, dan bagaimana perbaikan daripada perilaku kita terus berkesinambungan dari waktu ke waktu. Insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan jadi renungan kita bersama. Baik, saya kira gitu. Cukup ya? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hanya sebagai pendorong saja ya, sebagai penguat saja bahwa memang aturan yang diberikan oleh Allah dalam Quran, dalam Islam itu sudah sangat sangat sempurna, dan kita tinggal mengembalikan. Ujung daripada semua nalar kita ada tertunduk kepada wahyunya. Tidak bisa kita mengelak dari wahyu itu. Ujung daripada semua pemikiran kita adalah anna wahdah. Sesungguhnya dialah yang punya kekuasaan tunggal itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.